Halo guys, hari ini kita akan melakukan kegiatan refleksi 2 di mana nanti akan ada narasumber dari Bapak Ustadz. Ya, masuk aja langsung. Materi refleksi kepada Bapak Ustadz Badarudin, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibah. Sudah ada bahasa Makassar ditahu belum? Bisa Bugis? Agak karibah. Ya, apa kabar ya? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dosen pembimbing dan teman-teman sekalian, para mahasiswa dan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Baik. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, saya dengar yang paling banyak diketahui tentang Makassar ini AB ya? AB, iya di. Baik, itulah keragaman ya. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah hadir di sini di tengah keragaman dari berbagai macam suku dan bahkan dari berbagai macam agama yang berbeda. Alhamdulillah hadir di tempat ini di Unifa. Ya, berbeda-beda tapi satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman sekalian, alhamdulillah berbahagia saya pada kesempatan ini bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya lihat mukanya di dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi teman-teman sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang dipanggil adalah manusia secara keseluruhan, siapapun juga, dari agama manapun, dari suku manapun, itu Allah panggil, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemudian Allah bilang, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Ya, jadi orang bisa berkembang biak kalau ada laki-laki, ada perempuan. Itu menunjukkan bahwa LGBT tidak laku ya. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender gimana bisa berkembang kalau jeruk minum jeruk? Ya, jeruk minum jeruk, laki-laki, perempuan ya. Jadi ayat ini menerangkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Ya, kita sepakat dari agama manapun sepakat asal penciptaan manusia dari manusia pertama Nabi Adam dan Siti Hawa, meskipun mungkin perspektifnya berbeda dari berbagai sesuai dengan agama masing-masingnya. Ya, min dzakarin wa untha. Kemudian Allah bilang wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa. Ya, ini jelas ya. Kita berbagai macam nation di dunia ini. Kemudian wa qabaila, dan bersuku-suku. Ya, kita gak usah bicara dunia, di Indonesia saja, masya Allah, sukunya luar biasa ya. Di berbagai macam pelosok tanah air kita ini sukunya sampai ratusan, itu mungkin sampai ribuan malah. Ya, karena ada suku-suku yang mungkin tidak terdeteksi sampai saat sekarang ini. Ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak, seperti Bapak jelaskan tadi bahwa kita umat kerukunan kita secara agama itu kan kita istilahnya kita mencampur-campurkan antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lainnya, Bapak. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah garis batas kita, bagaimana kita istilahnya gimana gitu bilang, biar kita tidak melewati batas.
Saya banyak yang video tidak melewati batas Pak. Misalnya saya mengantar kawan saya untuk pergi ibadahnya, apakah itu melewati batas dari toleransi, apakah itu secara agama itu dilarang. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah garis batas kita toleransi, karena saya takutnya jika saya bertindak terlalu jauh, maka seperti yang habis pernah saya dengar bahwa ketika seseorang melakukan suatu hal yang menyerupai kaum tersebut, maka dia adalah kaum tersebut. Takutnya itu melewati batasnya. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah batas aman kita untuk berkegiatan Pak, antara perbedaan agama. Itu saja Pak. Terima kasih. Nama saya Marta Fredrina Simombing, asal Universitas itu Universitas HKBP Indonesia Medan, tepatnya di Sumatera Utara. Maaf sebelumnya Pak kalau saya terlalu lancang menanyakan hal ini. Terkait dengan kebinekaan dua kami kemarin di Masjid Cengho yang ada di Saliamu, malam sebelumnya. Nah, untuk sebelum kami masuk ke ruangan itu kan Pak, ada nama saya yang bernama Elisa. Dia nonis nih, non Islam Pak. Jadi dia berniat untuk masuk ke dalam. Sementara mungkin ada petugas atau yang mengawasi di masjid tersebut melarang teman saya untuk masuki masjid tersebut, gitu, tidak mengizinkan yang nonis untuk masukinya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak terkait hal itu, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Apakah kami memang tidak bisa masuk atau bagaimana Pak gitu? Nah, yang kedua, di waktu kejadian tersebut juga, saya ingin masuki masjid tersebut Pak, namun ada kesalahan saya tidak memakai penutup kepala gitu. Nah, salah satu teman saya menegur saya, jika lo ingin memasuki masjid tersebut harus mengenakan jilbab ataupun mengenakan penutup kepala Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah setiap nonis atau non-muslim yang ingin memasuki masjid atau tempat beribadah tersebut harus mengenakan penutup kepala atau bagaimana Pak? Terima kasih. Universitas Dr. Rusdi yang Ratu Untual. Ya, izin Bapak Ibu, ya, di sini yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz sendiri memiliki teman dalam organisasi beliau, yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di mana teman Pak Ustadz sendiri itu adalah seorang muslim dan istrinya itu adalah seorang non-muslim, yang dimana mereka beribadah secara terpisah dan melaksanakan ibadah-ibadahnya dalam aturan agama masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah apabila pasangan suami istri tersebut melakukan mohon maaf hubungan suami istri dalam sudut pandang Islam, apakah itu termasuk dosa ataukah masih diperbolehkan atau mubah? Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam Islam zina juga cukup sangat diharamkan dan juga banyak ganjaran-ganjaran bagi para pelaku zina Pak. Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya dan apa yang dibolehkan itu kan intinya dalam toleransi ya. Jadi kalau di dalam Islam batas yang jelas adalah persoalan-persoalan akidah, kalau disebut akidah ya, akidah Islam, keyakinan ya, konsep-konsep ketuhanan dan ibadah itu sama sekali tidak boleh dicampur aduk. Itu jelas ya. Jadi misalnya itu tadi, kalau orang Kristen ke masjid, ke gereja silakan, orang Muslim ke masjid itu kan sudah jelas batasnya itu. Ya. Di dalam Islam kita berkeyakinan tentang apa yang kita sembah, orang di luar Islam juga berkeyakinan terhadap apa yang mereka sembah. Itu yang sama sekali tidak boleh ada percampur adukan antara satu dengan yang lain, termasuk dalam hal ibadah. Ya, sering saya sampaikan, silakan. Jadi toleransi itu bukan gini ya. Toleransi itu bukan harus mencampur adukan. Misalnya kalau pada saat Natalan umat Islam juga harus Natal gitu. Kemudian pada saat Lebaran orang nonis juga harus Lebaran. Ya nggak seperti itu. Jadi silakan pada saat Natal silakan mereka Natal. Pada saat Lebaran kita Lebaran juga, tanpa adanya saling mengganggu antara peribadahan antara keduanya. Itu batas-batas yang jelas. Jadi batasnya di sini adalah dalam persoalan-persoalan terkait dengan keyakinan dan ibadah, itu batasnya. Tapi dalam gimana? Ini lebih jauh tentang hukum Islam ini, tentang masalah hukum-hukum terkait dengan hukum Islam. Jadi saya ingin ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi pada awalnya teman-teman kita rata-rata satu keyakinan ya, satu keyakinan. Di tengah perjalanan di antara mereka ada yang dapat petunjuk sehingga masuk Islam. Ya, kan nggak mungkin, mereka juga tidak mungkin serta-merta harus cerai gitu begitu satu masuk Islam ya. Ya.
Jadi bukan dari awal dia beda agama, bukan. Ya. Tapi dalam perjalanan ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Dan di dalam hukum positif di Indonesia sendiri, nikah beda agama itu sudah diatur sebenarnya. Ya. Kalau tidak salah ya, wallahualam nanti diperiksa ya. Tidak boleh ada nikah beda agama ya, harus satu agama, satu keyakinan. Makanya banyak artis-artis ketika mau nikah lari ke luar negeri. Ya, karena terkait dengan aturan-aturan itu. Ya. Dan di dalam Islam juga dilarang memang. Ya. Kalau di dalam Islam juga dilarang untuk wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala amatu mu'minatun khair min musyrikatin aw ajabatkum, dan seterusnya. Ya. Jadi memang di dalam Islam itu sudah ada aturan, setiap agama saya kira punya aturan begitu. Dan di dalam Islam ya, tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama. Ya, berbeda agama. Ketika ada terjadi seperti itu, ya meskipun secara undang-undang mungkin diakui, tapi kalau dia beda agama, ya maaf kalau sudah masuk dalam hubungan tadi, maka itu masuk dalam kategori ya perzinahan. Ya. Artinya secara mungkin boleh jadi secara hukum positif ada buku nikahnya, tapi dari sisi hukum agama dia hukumnya berdosa dia. Hukumnya berdosa dia. Ya karena itulah aturan-aturan setiap agama ada. Ya termasuk dalam hal pernikahan. Ya. Jadi adapun teman-teman saya itu ya wallahu a'lam ya, dikembalikan kepada Allah karena mereka itu tadi awalnya satu keyakinan tapi kemudian dapat hidayah. Ya akhirnya satunya muslim, satunya non muslim. Tapi apa yang saya ingin sampaikan bahwasanya ya terlepas dari dosa atau tidaknya, disinilah kita melihat bagaimana mereka saling menghargai meskipun beda keyakinannya. Ya. Kalau selama terpenuhi unsur-unsur aturan itu, ya saya kira kita harus saling mensupport, saling membantu, saling menghargai ketika memang terpenuhi syarat-syarat. Makanya bisa dibuka nanti syarat pembangunan rumah ibadah supaya tidak ada gesekan yang terjadi antar masyarakat. Ya, jadi itu dulu yang menjadi acuan, syarat pembangunan rumah ibadah menurut undang-undang. Kalau sudah sesuai dengan undang-undang, saya kira ya kita harus menyadarkan kepada masyarakat bahwa itu sudah betul. Terus gimana membantu mereka dalam hal pembangunan ibadah mereka ya? Atau dia yang mau membantu kita atau kita yang mau membantu mereka?